Shalom, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Titus 2 ayat 11 hingga 14 saya bacakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah rancangan anugerahnya. Saudara, pernahkah saudara terpikir untuk menolong seseorang yang hidupnya terpuruk? Misalnya seorang anak kecil yang saudara lihat hidup terlantar di jalan tanpa orang tua yang memperhatikan. Mungkin kita berpikir untuk mengeluarkan anak itu dari kondisi hidupnya yang sangat menyedihkan dan menempatkan dia dalam sebuah tempat pembinaan anak dengan harapan anak ini dapat dirawat, dibina, supaya dia bisa bertumbuh menjadi orang yang dewasa yang bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Itulah pikiran kita yang terbatas dan seringkali tidak selalu bisa kita wujudkan. Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus menyatakan rancangan Allah bagi manusia, bagi kita yang sudah jatuh dalam dosa. Allah punya rencana yang baik bagi manusia yang berdosa, dan bukan hanya sebatas sebuah rencana, tapi Allah sungguh dapat mewujudkannya. Saudara, oleh anugerahnya Allah telah menebus dan menyelamatkan kita dari kutuk dosa, supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Lalu Allah mendidik kita dalam kebenaran melalui Roh Kudus yang diam dalam diri kita, agar kita menanggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang fasik itu, dan hidup di dalam kebenaran Allah. Dan bahkan Dia memberi kita pengharapan di dalam hidup ini. Bukan saja hidup yang disertai dan diberkati selama kita ada di dunia ini, tetapi bahkan Tuhan akan memberkati kita atau memberikan kepada kita hidup yang dimuliakan di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Saudara, inilah rancangan Allah yang mulia, yang sungguh amat baik bagi umat-Nya, yang bukan hanya sebatas rencana, tapi Tuhan dapat mewujudkannya dalam hidup kita umat-Nya. Saudara, karena itu sudah sewajarnya kita meresponi anugerah Allah ini dengan hati yang bersyukur. Karena begitu baik dan begitu besarnya anugerah itu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan rasa syukur itu kemudian disertai dengan satu kesiapan, kerelaan untuk hidup taat sesuai dengan rancangan anugerahnya itu bagi kita. Saudara, karena itu baiklah kita memberi hati kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk boleh hidup sesuai dengan rancangan Allah itu. Pada saat ini, jika kita sedang menjalani satu kehidupan yang penuh pergumulan karena kesulitan tertentu, atau mungkin kita sedang menjalani rutinitas kehidupan yang membuat kita merasa jenuh, baiklah kita mengingat kembali akan rancangan Allah yang sangat baik itu bagi kita, bahwa Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita, dan saat ini Dia sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dewasa. Bahkan Dia menjanjikan dan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita umatnya. Kebenaran ini seharusnya dapat menguatkan kita, meneguhkan iman kita, sehingga apapun kondisi yang sedang kita hadapi, kita dapat menghadapinya karena kita memiliki dan meyakini satu rancangan Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.